Selamat siang Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu buat kesediaannya. Jadi adapun kegiatan kita hari ini sebenarnya hanya sebatas bertukar pengetahuan Bapak Ibu. Jadi saya bukan mengajari, artinya apa yang saya pahami saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan mungkin beberapa hal baik atau praktik baik sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing, kelas kita masing-masing. Jadi ini bukan sesuatu saya menggurui, bukan ya, tapi menyebarkan dan memastikan oh seperti ini ternyata langkah-langkah yang lebih baik mungkin daripada yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu, adapun aktivitas saya, kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapannya. Penerapan apa? Praktik baik. Jadi praktik baik itu adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan di sekolah kita ini. Begitu dia. Nah, terlebih dahulu saya kasih tahu nih, menurut Bapak Pendidikan kita di Indonesia, itu Bapak Kiai Haji Abdurrahman, katanya melibatkan pengakuan dan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi apapun ceritanya, murid adalah pemeran utamanya Bapak Ibu. Di dalam konsep menurut Bapak Kiai Haji Abdurrahman, pendidikan itu bukan hanya sebatas transfer pengetahuan. Bapak Ibu juga paham dengan itu semua, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Jadi memang peserta didik yang mempunyai karakter yang baik adalah peserta didik yang sudah berhasil menurut Bapak Kiai Haji Abdurrahman. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan sekolah menjadi kunci mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Oke, nah di sini ada konsep budaya positif. Jadi ini beberapa nanti akan kita bahas Bapak Ibu tentang budaya positif, yaitu bagaimana sebenarnya paradigma belajar itu, kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa saja, motivasi perilaku manusia itu seperti apa, keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas kita masing-masing, apalagi yang sekarang adalah wali kelas, sudah dibuatkah keyakinan kelasnya, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu apa aja, kemudian posisi kontrol guru seperti apa, dan segitiga restitusi itu seperti apa. Pendapatnya nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Sudah? Oke. Nah, ini dia. Yang pertama yang mau kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau misalkan saya tanya apa aja unsur-unsur profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Oke, di situ ada juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keberkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan di situ ada bernalar kritis, yang terakhir adalah mandiri. Jadi 6 unsur inilah sebenarnya yang mau kita ciptakan pada diri peserta didik Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya tugas kita pribadi, tetapi memang tugas kita bersama-sama. Makanya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kemarin, itu adalah tugas kita bersama-sama, bukan hanya tugas 1 atau 2 orang guru saja di tempat ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Diferensiasi ini artinya melihat situasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sekolah kita itu misalnya tidak paham hitung-hitungan, mungkin kita bisa membedakan bagaimana cara mengajari yang kurang paham hitung-hitungan sama yang sudah fasih dengan hitung-hitungan. Nah, sebenarnya itu hal yang susah untuk kita lakukan ketika kita baru mengalaminya. Tapi lambat-lambat Bapak Ibu, makanya saya sangat berharap juga nanti di tempat kita ini, apalagi di komplek kita, karena sekarang Dinas Pendidikan Tapanuli Utara itu sangat bagaimana supaya tombel di sekolah masing-masing itu bisa berperan di kelas atau di sekolah masing-masing. Karena juga apalagi Bapak Ibu yang sedang mengalami, yang mau mengikuti PBG, itu akan menjadi pembelajaran bervariasi, merupakan satu nilai dalam penilaian Bapak dosen-dosen Bapak Ibu. Oke, nah ini dia.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini miskonsepsi kesalahan yang mungkin menurut kita selama ini benar, ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Itu dia. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini sebenarnya konsep-konsep yang salah. Kita memahami, kita mempercayai bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa daripada murid kita harus mampu memaksa peserta didik yang umurnya di bawah kita. Tapi itu sebenarnya salah, Bapak Ibu. Kita tidak berhak memaksa murid sekalipun kita memang orang yang lebih tua daripada mereka. Kemudian misalnya seperti ini, kritik dan membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita membuat peserta didik itu merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Misalnya ada seseorang siswa yang datang terlambat, kemudian kita buat seperti ini pernyataan kita. Kamu nggak kasihan lihat orang tuamu yang sudah capek mengerjakan ini dan itu. Nah dia itu membuat rasa bersalah. Sebenarnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah hal yang kurang baik, ya, kurang baik untuk membuat peserta didik itu paham apa yang menjadi kesalahannya. Nanti kita pahami, kita lihat ada contoh videonya Bapak Ibu supaya kita lebih paham. Nah, ini dia. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada ini responnya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Ada realitas kebutuhan kita bersama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita merasa kalau kebutuhan kita itu sama, kebutuhan peserta didik itu sama, ternyata berbeda-beda. Itulah yang akan dari sinilah sebenarnya paradigma seperti ini yang membuat kita ternyata siswa itu tidak bisa kita samakan pembelajarannya, tidak bisa kita samakan kebutuhannya. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi mungkin misalnya siswa kita yang ada di sekolah kita ini yang kurang lancar membaca, sebenarnya tidak bisa kita samakan bagaimana cara mengajari mereka dengan siswa-siswa atau peserta didik yang bisa dalam pelajaran kita. Ini dia, ada di sini Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama, tetapi semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita menganggap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah hal yang berbeda. Itu makanya saya bilang tadi, melihat kemampuan atau kondisi peserta didiknya. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu, nanti bisa saya bagikan di grup kita. Ini hanya sekedar membagikan kepada Bapak Ibu. Nah, berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif, disiplin ini adalah sesuatu yang membuat kita lebih terarah, ya, disiplin. Nah, kemudian positif adalah hal outputnya, hasilnya nanti akan menjadi yang bagus. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Artinya mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke. Kemudian disiplin positif apa? Adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini tadi yang kita bilang Bapak Ibu. Kita bisa mendisiplinkan murid itu bukan karena ancaman. Mungkin saya sendiri pun masih belajar Bapak Ibu. Jadi sering sekali saya mau membuat disiplin murid itu dengan beberapa ancaman. Misalnya nih, kalau misalnya di kelas ada yang keluar, saya bawa nanti di kantor guru. Itu sebuah ancaman kan? Tapi tujuannya sebenarnya untuk mendisiplinkan murid. Dan itu adalah hal yang salah Bapak Ibu. Nah, oke, ada lagi di sini berupa penghargaan. Dan penghargaan ini kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Misalnya nih, kalau ada siswa atau kita buat kelompok, saya sering membuat kelompok di dalam pembelajaran. Kemudian kelompok yang paling baik, kelompok yang paling bagus saya kasih reward atau penghargaan. Saya kasih entah apa gitu ya, entah permen, entah
makanan. Nah, ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membuat disiplin itu karena mereka akan mendapat penghargaan atau mendapat ancaman atau karena kita hukum. Nah, jadi tujuan mereka itu disiplin jadi negatif dia karena takut dihukum, karena untuk mendapatkan penghargaan gitu dia, bukan karena memang dari dalam dirinya. Itulah namanya intrinsik. Nah, jadi ekstrinsik inilah karena mendapat penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada memiliki motivasi intrinsik. Nah, intrinsik inilah Bapak Ibu penghargaan. Ini dia. Ini penghargaan ini, ancaman atau hukuman ini motivasi ekstrinsik. Jadi di luar siswa. Jadi dia motivasinya untuk disiplin supaya nggak kena hukuman, atau ayo makin rajin tidak belajar supaya dapat imbalan atau penghargaan. Jadi itu namanya ekstrinsik. Tetapi maunya peserta didik itu memiliki kemampuan disiplin positif karena motivasi intrinsiknya, karena dari dalam dirinya, bukan karena sesuatu gitu. Saya mau bagus di sekolah supaya saya misalnya dapat nilai yang bagus, atau juara di kelas, atau saya ingin menjadi apa impian mereka di masa yang akan datang seperti cita-citanya. Oke. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu ada 3 bagian. Ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada yang berdasarkan PYP, dan berdasarkan life skill atau keterampilan hidup. Jadi ini adalah nilai-nilai kata-kata yang memiliki kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Saya kira ini sudah tahu kita semua. Ada 6 Bapak Ibu, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai nanti bertaraf kritis. Kemudian ada ini primary years program. Itu nilai-nilai kebajikannya ada banyak ini Bapak Ibu. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, berdasarkan keterampilan hidup juga ada beberapa. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada dari diri. Oke, baik. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kalau misalnya kita kembali ke diri kita, kira-kira kebutuhan dasar kita apa ya? Nah, makanan ya, iya, karena itu kebutuhan dasar kita salah satunya. Kemudian kita perlu nggak dicintai? Perlu ya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Dihormati perlu ya? Iya, perlu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi dengan baik, pasti ada muncul misalnya nih datang ke sekolah dengan murung, berarti ada sesuatu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Sama itu seperti peserta didik Bapak Ibu, siswa kita. Kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa aja itu? Misalnya tahu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, tadi yang Bapak Ibu bilang tadi, makanan itu adalah yang pertama, bertahan hidup. Jadi ini adalah yang pokok dan terutama. Kalau nggak ada ini, berarti kita tidak bisa hidup, gitu dia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sama-sama memiliki keluarga. Kalau kita memiliki keluarga, harapannya kebutuhan kita pasti akan maunya disayang, diterima sama orang tuanya, diterima sama keluarganya, diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri. Nah,
Bagaimana kita menguasai diri kita? Apakah kita merasa kita tidak dihargai? Keinginan untuk dianggap. Nah, ini dia validasi untuk dianggap. Oh, sebenarnya saya ini seperti apa? Kemudian memimpin, berprestasi, diakui ya. Ini tadi saya bilang yang divalidasi itu. Penguasaan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kebebasan. Pasti dari kita ini memang mungkin peraturan akan membuat kita lebih disiplin, tapi ada beberapa peraturan yang membuat kita seperti terkekang ya, terkekang karena peraturan-peraturan itu. Ada kalanya kita kita memiliki keinginan untuk menentang peraturan yang sudah dibuat. Itu namanya kebebasan. Kebebasan untuk melakukan sendiri, kebebasan untuk beraktivitas sendiri tanpa diprotes orang lain atau tanpa diatur dengan peraturan-peraturan di sekeliling kita. Mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, saya kira kita juga butuh humor ya Bapak Ibu, butuh tertawa, butuh senyum, butuh senang-senang begitu ya. Nah, ini ya hiburan, inilah menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah saya singgung ya, motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Kalau dibilang intrinsik berarti keinginan dari dalam dirinya. Saya mau disiplin karena keinginan dari dalam diri siswa. Kalau ada motivasi ekstrinsik berarti motivasi di luar dalam dirinya. Contohnya tadi yang saya bilang, misalnya ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, atau karena takut hukuman, takut ancaman pada guru atau dari yang lain. Ini dia untuk menghindari, kalau motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya nggak suka dimarahi, makanya saya mengikuti peraturan. Nah, gitu dia. Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus mencuci piring supaya dikasih Bapak uang 5.000, misalnya seperti itu, karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, ada rewardnya. Jadi itu motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya dari dalam diri siswa itu, saya percaya kalau saya belajar saya akan semakin pintar. Misalnya seperti, makanya ada peserta didik kita yang belajar giat setiap hari. Ada yang ingin mengetahui, misalnya ketika Olimpiade kemarin persiapannya, kita mungkin Bapak Ibu guru pendamping sering sekali ya, ulangi lagi di rumah, pembahasan di sekolah diulangi lagi yang dilakukan di rumah. Nah, kalau ada motivasi intrinsiknya, pasti dia akan berpikir saya akan belajar untuk mengulangi pelajaran yang sudah dibahas di sekolah tadi. Oke, itu motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sebenarnya seperti apa? Hukuman itu kadang-kadang tidak terencana. Jadi kadang-kadang sifatnya spontan. Ketika kita istirahat aja dulu ya. Enggak, itu SD. Oke, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi sifatnya satu arah, hanya dari guru ke siswa aja, nggak ada feedbacknya atau umpan balik dari siswanya ke guru. Itu dia. Berupa fisik atau psikis hukuman. Jadi hukuman itu bisa dicubit, dijewer, itu fisik ya. Kalau psikis itu kayak psikologi ke mental siswanya, gitu dia, kena ke siswanya, ke mental siswanya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu artinya saya melakukan ini pasti ada akibat, ada
konsekuensinya. Saya mau belajar berarti akan saya akan pintar. Saya mau bermain-main saja, konsekuensinya kamu kan menjadi kurang pintar. Terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Nah, di bagian restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Nah, ini dia Bapak Ibu, prosesnya lebih baik restitusi ini lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Jadi di restitusi ini bagaimana caranya supaya tidak ada hukuman lagi, atau supaya tidak ada konsekuensi yang buruk dari apa yang kita lakukan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sering melakukannya. Jadi apalagi di kelas 7, sering sekali saya dapati mereka tidak membawa catatan IPA misalnya pada saat saya mengajar. Nah, saya juga sering bilang, kira-kira apalah solusimu? Dia dulu sendiri berpikir solusi yang bisa kamu ambil supaya bukumu tidak tidak tinggal lagi. Nah, jadi dia bertanggung jawab atau berpikir sendiri, kira-kira seperti apa solusinya. Misalnya murid yang tidak menulis gitu dia, karena tidak membawa catatannya, otomatis catatannya akan tertinggal kan. Nah, bagaimana kira-kira solusinya supaya catatannya itu lengkap seperti catatan kawan-kawannya yang lain. Nah, itu dia mencari solusi sendiri. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, kita mungkin tidak sadari seperti apa posisi kita sebagai guru ketika si peserta didik melakukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam tindakannya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, bahkan ada yang sebagai teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Saya kasih tahu nanti setelah ini kita akan putar videonya. Jadi misalnya Bapak Ibu, dari yang kelima ini, kira-kira kita lebih sering mengambil posisi sebagai apa? Kalau misalkan siswa itu membuat suatu kesalahan, menghukum ya, karena saya juga sebetulnya sering melakukan itu. Iya, membuat merasa bersalah juga lumayan sering juga. Saya pribadi lumayan sering. Nih, kita hubungkan dengan kondisi siswanya atau kondisi keluarganya. Kita hubungkan dengan teman adiknya. Adikmu baik, kamu seperti kondisinya seperti ini. Bisa kita bandingkan. Jadi dia merasa lebih bersalah dengan dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian sebagai penghukum tadi mungkin kira-kira udah lebih sering ya, atau dominan kita lakukan kalau misalkan seorang peserta didik itu melakukan kesalahan, kita langsung hukum berdiri. Nah, seperti itu, atau cewek atau dicubit atau seperti apa, sebagai penghukum. Kemudian sebagai pemantau ini perhatikan melihat bukan dari dekat ya, kita melihat dari jauh. Kira-kira dia sudah berubah nggak? Masih terlambat nggak si siswa yang mau kita lihat ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, apa bedanya? Nanti saya putar videonya. Kemudian sebagai manajer juga seperti apa? Nanti kita putar videonya. Nah, ini setelah ini ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrol itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Ada sebagai pendukung, pemantau, kita sebagai teman nggak? Teman itu kayak sebaya ya. Nah, itu dia mengingatkan atau membuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Contohnya, contohnya nih, siswa tidak memakai atribut lengkap atau tidak menggunakan dasi lah seperti tadi ya. Pada satu pacaran tidak menggunakan dasi atau atribut yang lengkap. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, pasti akan kita kasih hukuman. Hormat bendera 1 jam, atau berdiri di depan kelas, atau jongkok, atau seperti itu. Itulah posisi kita kalau sebagai penghukum. Kemudian, kalau kita posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, nah, kita buat nih siswa itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Misalnya, kamu udah berapa kali melakukan kesalahan ya? Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu gitu dia.
kamu juga mengecewakan orang tuamu. Lihatlah orang tuamu posisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Lihat dulu adik-adik masih banyak. Kalau kamu nggak bagus, adik-adikmu ini kemungkinan pasti nggak bagus. Seperti itu dia. Jadi kita membuat siswa itu atau peserta didik merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Oke. Kemudian posisi kontrol yang lainnya, misalnya nih sebagai teman. Nah, ya sebagai teman lah ya. Kalau misalkan kita sebagai teman, kalau benar-benar sebagai teman, apapun kesalahannya kita nggak akan bilang untuk kesalahan. Nah, artinya kita hanya mengingatkan. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, seperti ini kira-kira kata-katanya ya Bapak Ibu. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat lagi. Lain kali kerjakan tugasnya lagi ya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi lain kali gak usah lagi ya. Nah gitu dia kalau sebagai teman. Sebagai pemantau ini melihat dari kejauhan Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ini melihat apa akibatnya kalau dia terlambat datang ke sekolah. Setelah upacara kamu beli atribut. Nah ini dia. Ini juga lumayan sering kita lakukan dia Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kepala siswa itu dasinya kaos kakinya pendek, kita sering dulu ya, sekarang tidak lagi ya, so, beli kaos kaki yang panjang ya. Jadi lihat, dipantau benar nggak dibeli, nah, atributnya benar nggak dibeli. Kemudian kalau misalkan mau dijahit nantinya di sekolah pada saat sore atau setelah pulang sekolah, benar nggak udah dijahitkan nggak atributnya, besoknya itu udah, gitu dia. Jadi sebagai pemantau dilihat perkembangannya dari yang sudah dilakukan di sebelumnya. Nah, mungkin kita akan sangat susah atau jarang melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Manajer itu sebenarnya seperti apa? Manajer ini kira-kira bahasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, itu dia. Kasih tahu dulu nih kesalahan siswanya. Nah, kemudian kita kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya akan putar video Bapak Ibu. Semoga kedengaran suaranya. Nah, 4 posisi kontrol dulu yang saya kasih tahu. Gimana caranya supaya kita sebagai posisi kontrol ini 5 posisi kontrol. Nanti sebagai manajernya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Dian Dosen. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini lebih sering teman lah bilang. Dominan teman. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar
di lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang guru kan nih? Berpikir. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang Nak. Apa motor besar? nanti ibu yang dituduh bapak. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Aku suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Saya cepat. Maaf, ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, Pak Ibu. Sebagai tenaga. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Panggilan untuk kami Devina kelas 8C. Devina kelas 8C supaya datang ke kantor. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Oke Bapak Ibu, tadi kita udah mendengar ya ilustrasinya, udah belajar bersama-sama posisi kontrol yang mungkin sudah pernah kita lakukan, dan ada yang beberapa yang sering, ada juga yang mungkin jarang kita lakukan ya. Jadi posisi kontrolnya itu saya ingatkan sekali lagi, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, atau bahkan kita merasa dia teman kita supaya mengingatkan kita. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi dari video yang sudah kita lihat tadi, memang lebih idealnya kita sebagai manajer, karena kita ingatkan dulu apa kesalahannya, kemudian sudah diingatkan kesalahannya, apa yang sudah kita sepakati di kelas atau peraturan sekolah, apa yang sudah dia langgar, kemudian kita mengingatkan supaya dia tidak melanggar lagi peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, ini kemudian di sini ada posisi kontrol. Apakah aku sangat kecewa sekali dengan kami tadi, deskripsi yang sudah dibacakan yang melalui video, kemudian atau kita bahkan pernah bilang seperti kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini sebagai penghukum ya. Jadi seperti semacam mengancam supaya tidak supaya lebih baik lagi perilaku siswanya. Jadi sebagai penghukum. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, saya lihat beberapa kelas sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas berbeda enggak atau sama dengan peraturan kelas? Nah, oke. Nah, keyakinan itu Bapak Ibu semacam dia abstrak maksudnya kita sepakati bersama berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga ini dilakukan oleh semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas tahun lalu ini Bapak Ibu. Saya juga sudah buat keyakinan kelas di tahun ajaran baru ini, cuman mungkin belum saya desain. Maksudnya biar saya desain bagus, saya tempelkan nanti di dalam kelas. Kami sudah buat keyakinan kelas di kelas saya sebagai kelas 8B. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah bersifat positif. Misalnya pernah nggak kita buat peraturan tidak ribut di kelas, gitu ya? Itu sebenarnya tujuannya bagus kan? Tapi tidak sama ributnya itu udah mengandung makna negatif. Itu dia. Jadi kita usahakan keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang bersifat positif, seperti itu dia. Kemudian jangan banyak-banyak, tapi semua siswa. Nah, kemarin kita buat keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas kami itu adalah berbicara dengan sopan sesama siswa, gitu dia. Jadi berbicara dengan sopan sesama siswa ini juga sudah kita bahas seperti apa dia, karena selama ini yang saya lihat di kelas saya banyak atau sering terjadi satu siswa dengan siswa lain mengejek orang atau memanggil nama orang tua siswanya. Nah, itu kita bahas kemarin itu. Oke, jadi artinya keyakinan kelas ini dibuat semua anggota kelas. Jadi apapun yang menjadi kendalanya, apapun yang menjadi pelanggaran mereka akan diketahui bersama. Jadi siswa itu sama-sama berusaha untuk tidak melanggar keyakinan kelas. Jadi cirinya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga berarti memang bentuknya segitiga. Restitusinya ini adalah cara untuk memperbaiki. Nah, itu artinya restitusi ya Bapak Ibu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini tujuannya supaya siswa itu memiliki motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Intrinsik itu berarti berasal dari dalam diri siswa, bukan karena tidak ingin dihukum atau bukan karena supaya dapat penghargaan. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu dimulai dari ada tiga tahap. Yang pertama adalah ini dia, validasi menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas kita kemarin apa? Kemudian
kalau dia sudah tahu, kemudian validasi tindakan yang salah, apa kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian berikutnya adalah tahap yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ini juga ada videonya Bapak Ibu, saya akan putarkan. Oke, saya bahas dulu satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Ini yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi artinya manusia itu pasti semua melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah manusia itu memiliki kesalahan. Kata-kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas itu misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu juga Bapak pernah melakukannya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu siswa atau peserta didik apa kesalahannya, apa kelakuannya yang tidak pas atau kurang pas. Nah, ini dia divalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, Bapak Ibu, kita ingat sekali lagi ya tadi tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kasih tahu dulu apa kesalahannya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya di kelas, artinya sudah kesepakatan semua anggota kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, dari keyakinan kelas tadi ada beberapa itu sesuai dengan kelas kita, Bapak Ibu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu arahkan saja peserta didiknya membuat semua punya kontribusi gitu dia. Kalaupun kalimatnya kurang tepat, kita bisa buat kita diskusikan sama-sama supaya kalimat yang digunakan untuk keyakinan kelas itu terdengar bagus. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dia fase yang terakhir. Oke. Sebelum ke penutup, Bapak Ibu, saya mau putarkan satu video lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Kira-kira seperti ini dia, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga
ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabahnya, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak murid tidak mengikuti dari segitiga restitusi bergantung pada dicobanya suatu proses. Misalnya, bila permasalahan tersebut banyak, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Siap-siap. Nah, ini dia. Ini tergantung jaringan. Ya. Oke. Ini dia. 2, 1, mulai. Lihat ini, bentuknya lihat ya Bapak Ibu, berklik di situ bentuknya. Pilihannya di sini. Kami sekat petis. Nah, ini tadi ini yang paling apa ini? Paling tinggi pertama. Yang pertama ya. PSP. Oh, yang pertama ternyata buka sih. Oke, sudah.
Jadi sebagai penuntutnya Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif yang sudah kita bahas sama-sama tadi, sudah banyak gitu ya. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Artinya mencerminkan atau mengevaluasi kira-kira posisi kontrol kita sudah sampai di mana. Jadi kalau selama ini sebagai penghukum, coba dulu sebagai teman coba. Nah, itu ya. Atau cara yang lain sebelum kita ke posisi manajer. Manajer itu memang idealnya ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar atau berlatih supaya semakin fasih untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat sekolah sudah menyediakan waktunya, sudah memberikan izin. Selamat siang buat kita semua. Pas itu mati bahasa kata